Selamat pagi anak-anakku yang hebat, yang luar biasa dan membanggakan khususnya ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat. Harus sehat ya anak-anak ya. Masih semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Oke. Hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ke-5. Nah, nanti kalian mau belajar 2 muatan pelajaran. Yang pertama IPS, yang kedua SPDP. Ya, ada 2 mapel itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Bersama-sama, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring hari ini. Semoga kalian masih semangat ya. Jangan lupa sarapan ya anak-anak ya, supaya tubuh kita kuat dalam mengikuti pembelajaran hari ini atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kita akan mulai, kita akan lihat apa saja yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar apa saja nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk, apa kompetensinya, tujuannya apa, kita menyanyi lagi ya anak-anak ya. Kita menyanyi. Nah, lagi-lagi menyanyi sebelum pelajaran. Harus, kalau sama Bu Tanti, harus menyanyi. Ya, semuanya harus senang, harus happy. Oke, kita mulai. Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sudah semakin pintar semua menyanyi ya. Maaf tadi Bu Tanti ada salah-salah sedikit ya. Ya, yang penting kalian bisa menyanyi. Kalian sudah banyak lagu-lagu wajib yang kalian ketahui ya. Jadi kalau kalian disuruh menyanyi pasti bisa.
Karena dari tema 1 kalian sudah banyak lagu-lagu wajib. Ya, kalian pasti bisa. Untuk selanjutnya kita mulai ya anak-anak ya. Sudah siap ya? Sudah menyanyi berarti kalian sudah bisa tersenyum. Ya, oke. Kita mulai dengan pembelajaran kelima. Kita lihat mata pelajarannya. Ilmu pengetahuan sosial. Ada 2 kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, sekali lagi ini proklamasi memang luar biasa untuk rakyat Indonesia ya anak ya. Karena proklamasi kemerdekaan ini menunjukkan kepada dunia bahwa ada negara baru yang berdiri dan sudah punya kekuatan. Lalu bagaimana upaya kita mempertahankannya dan upaya mengembangkannya hingga saat ini harus kita lakukan. Kompetensi yang kedua, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kalau tadi yang pertama memahami, yang kedua kalian harus menyajikan laporan, kalian buat laporan ya untuk ilmu pengetahuan sosial. Baik, lanjutnya adalah seni budaya dan prakarya. Ada 2 kompetensi dasar. Nah, di sini kita akan bicara tentang tarian. Ya, tarian itu di sini yang pertama memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang kedua, menampilkan tari kreasi daerah. Karena kita punya banyak tarian anak-anak ya. Kita ada 34 provinsi, mungkin ada 34 tarian. Kalian bisa menampilkannya, wah luar biasa. Seandainya kalian tatap muka di sekolah, dengan teman-teman kalian akan happy, enjoy dengan menari ya. Kita bisa melihat teman-teman kita siapa yang lincah, siapa yang kaku ya, siapa yang malu-malu dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat tujuannya. Setelah membaca teks tentang cinta budaya Indonesia, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Nah, untuk presentasi kalian bisa mempresentasikannya di depan orang tua kalian, atau kakak atau saudara kalian ya. Atau nanti mungkin diminta untuk memvideokan juga bisa ya. Yang ketiga, setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Kalian pasti masih ingat diajarin oleh Ibu Atin pola lantai seperti apa, malah kalian juga disuruh membuat ya pola lantainya. Nah, kalian nanti akan diminta seperti itu. Lalu tujuan yang terakhir, siswa mampu mempraktikkan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih dengan benar. Jadi kalian bisa melihat, memilih tarian apa yang akan saya tarikan nanti. Biasanya itu nanti ujian ada anak-anak ya. Nanti bisa dilihat. Baik, kalian sudah mengetahui kompetensi dasarnya dan tujuannya. Kita akan langsung mulai belajar hari ini. Siap ya anak-anak ya? Oke. Pembelajaran yang pertama akan kita lakukan adalah IPS. Kita akan bicara tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian perhatikan gambar di sini, berbeda semua ya anak-anak ya. Dari pakaian adatnya, kita lihat sukunya, mereka tersenyum semuanya. Dengan perbedaan yang ada, mereka tetap tersenyum. Ya, ada dari suku Betawi, ada suku Ambon di situ ya, ada Bali ya, ada Minang dan masih banyak lagi di sini ya. Nah, proklamasi Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu menandai bahwa bangsa Indonesia sudah lahir sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan anak-anak ya. Jadi tidak lagi kita mengangkat senjata, tetapi kita masih berjuang anak-anak. Khususnya kalian pelajar. Berjuangnya apa? Kalian belajar. Apalagi ini sekarang tantangan kalian. Dengan adanya virus COVID-19 kalian tidak bisa ke sekolah.
tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kalian pembelajaran secara daring, melalui YouTube, melalui Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Ini tantangan kalian. Kalian harus berjuang. Bagaimana saya belajar di rumah harus lebih pintar, harus lebih pandai dibandingkan di sekolah. Kenapa? Waktunya lebih lama, anak-anak ya. Kurangi bermain HP. Kalian harus berjuang itu semuanya. Untuk bagaimana menata diri kita untuk menghargai waktu ini. Ya. Maka kita harus memaknai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini kalian harus berjuang melawan kemalasan. Kalian harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Ya, jangan apa-apa minta bantuan orang. Ya, kalau orang tua di rumah terus, orang tua kan harus bekerja. Maka kalian harus melakukan itu sendiri. Kalian punya HP. Lakukan tugas itu. Kalian diberi waktu yang sungguh luar biasa panjang. Ya. Kalian mengumpulkan tugas sampai pukul 5 sore. Masih saja ada yang tidak mengumpulkan. Jangan malas itu anak-anak ya. Kalian semua punya HP. Kalian belajar dari jam 7 sampai setengah 3. Itu udah luar biasa anak-anak. Sebelum setengah 3 kalian sudah mengumpulkan ke Google Classroom. Itu berarti kalian sudah memaknai makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana para pemuda zaman dulu berusaha berjuang memerdekakan negara Indonesia. Gitu ya anak-anak ya, kalian harus semangat. Ya, kerjakan tugas. Bangun pagi seperti biasa. Kemudian mandi, sarapan, mulai mengikuti pelajaran. Begitu ya anak-anak ya. Proklamasi mempunyai makna dan arti penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ada tertuang dalam pembukaan ya anak-anak ya, Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Inilah makna dan arti penting dari proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita bisa sekolah dengan mudah, kita bisa melakukan kegiatan di luar rumah dengan mudah tanpa ada takut ada penjajah harus ditembak. Saya takut keluar rumah karena takut ditembak dan lain sebagainya, dikira pemberontak dan lain sebagainya. Kita sekarang tidak mengalami itu. Tapi kita sedang mengalami, kita harus di rumah. Menahan diri untuk tidak pergi, tidak keluar dari rumah karena adanya virus COVID-19 ini. Maka kita harus berjuang ini semuanya. Kalian sebagai pelajar harus semangat melakukan pembelajaran di rumah. Nah, di sini Bu Tanti contohkan sebuah teks yang menceritakan tentang anak-anak yang akan melakukan mengikuti perlombaan, mengikuti festival seni. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca dalam hati. Silakan kalian baca, kalian pahami. Bu Tanti beri waktu 2 menit untuk membacanya. Dua menit lama ya anak ya. Kelamaan kali, kelamaan Bu, bosen Bu. Oke lah, 1 menit kali cukup ya. Oke. Ini tapi kalian harus pahami, ini membacanya tidak hanya 1 kali nih anak-anak ya. Karena situ bacalah teks berikut dalam hati.
Ya, ini adalah permainan yang tadi sebelumnya, pembelajaran 4 tentang rangku alu. Ya, ini sama. Ini pakai bambu 4. Mereka akan melakukan festival, mengikuti festival ini. Baik, selanjutnya. Ada 3 pertanyaan dari soal tadi, dari bacaan tadi. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Ayo ingat-ingat. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga, berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Ingat-ingat tadi bacaan tadi, ya, kira-kira saya harus menceritakan apa berkaitan dengan 3 soal ini. Oke, kita lihat. Yang pertama, makna proklamasi yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya adalah mereka mau memperkenalkan dan menghargai budaya Indonesia dengan mengikuti festival budaya. Ada yang sama dengan Bu Tanti? Ada. Oke, sip, hebat semuanya ya. Oke, yang kedua yang kamu pelajari dari kegiatan Edo tadi, apakah sama dengan jawaban Bu Tanti? Ya mungkin kalimatnya berbeda anak-anak, gak apa-apa, tapi intinya sama. Mereka menentukan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Mereka saling menghargai keputusan yang sudah dibuat. Ya, itu jadi mereka melakukan musyawarah. Ya, waktu mau proklamasi kemerdekaan juga kan mereka musyawarah anak-anak. Ya, bagaimana teksnya, kalimatnya dibuat. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Said Melik, ada Ahmad Subarso dan lain sebagainya. Ada banyak. Mereka melakukan musyawarah, akhirnya mengambil kata sepakat. Oke, proklamasi kemerdekaan ini teksnya. Ya, yang ketiga. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati sesama. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama. Nah, ini dari 3 pertanyaan. Dari bacaan teks tadi ada 3 pertanyaan, ini jawabannya. Nah, berarti pembelajaran IPS kita sudah selesai. Kira-kira ada tugas tidak untuk IPS ya? Untuk IPS ya tidak ada tugas mungkin soal yang harus dikumpulkan hari ini, tidak, tetapi tetap rangkuman harus kalian buat ya, rangkuman harus kalian buat ya. Untuk buku mosaik bisa kalian baca itu di halaman 26 sampai 28 bisa kalian kerjakan karena itu hampir sama seperti LKS ya Nana ya. Kalian bisa cari jawabannya kalian supaya semakin memahami, supaya kita bisa menjadi pribadi yang berpikir kreatif, high order thinking skills. Kalian punya itu ya, HOTS HOTS ya. Kalian menjadi pribadi yang hebat. Nanti di tingkat lanjutan kalian udah bisa berpikir kritis. Gitu ya Nana ya. Baik, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, muatan pelajaran SPDP. Masih bicara tentang pola lantai. Tapi di sini pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari tunggal. Nah, ini berarti tari tunggal dilakukannya sendiri. Ini anak-anak, ini adalah tari dari Bali ya. Kalau kita lihat pakaiannya di sini ya. Tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Ya, ini pola lantai kalian sudah tidak asing ya, sudah pernah diajarin, kita hanya mengulang saja. Horizontal berarti dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau diagonal miring anak-anak ya. Miring gitu ya. Nah, tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh 2 orang penari.
Nah, tari berpasangan ini bisa dilakukan oleh banyak penari. Ini kalau kalian perhatikan nih ada berapa penari? Banyak. Pola lantai ini berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Namanya berpasangan berarti dua-dua ya Nana ya. Dua-dua. Pasti jumlahnya genap. Begitu ya Nana ya. Ini. Oke. Seringnya kalau berpasangan itu pasti genap karena berdua-dua ya. Mungkin berpasangan 3-3 ya ada, tapi seringnya adalah berdua. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Nah, ini tari berkelompok banyak orang. Ini tari kipas Pakarena. Ya, ini banyak orang. Ini mau genap, mau ganjil, ya pokoknya mengikuti lingkarannya mau yang seperti apa. Tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, taliannya biasanya melingkar, polanya angka 8 atau bisa juga melengkung. Nah, ini contohnya ya Nana ya. Tari kipas Pakarena. Nah, tadi kita sudah mengetahui pola lantai tarian daerah. Nah, sekarang ada lagi. Amati dan gambarlah. Nah, ini kita tidak usah melihat. Ini tari sedati dari Aceh. Polanya di sini kamu perhatikan. Ya, ini diagonal ya Nana ya. Oke. Kemudian tari andun dari Bengkulu. Ini tari berkelompok kalau ini ya Nana ya. Tari berkelompok. Ini bisa melingkar, bisa zigzag juga bisa ya. Kemudian ini dari tari tandak dari Riau. Nah, ini melingkar ya, tari tandak melingkar ini. Kemudian dari tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah, ini lurus ya, Nana, dari kiri ke kanan. Nah, ini berarti horizontal. Nah, ini contoh tentang pola lantai tarian daerah dan kalian diminta untuk mempraktikannya, tapi tidak haruslah Nana ya, tidak usah, cukup mengetahuinya saja. Nah, ini gambarnya, kalian pasti mengetahuinya. Nah, ini nama tarian tadi tari sedati, lurus segi 4, berbentuk huruf U, bisa pola zigzag dan lain sebagainya. Tari andun itu lingkaran atau melingkar atau melengkung. Tari tandak memiliki ada lingkaran, lurus, bisa zigzag. Tadi masih ingat ya? Lalu tari tambun dan bungai itu horizontal dan zigzag. Ya, ini tentang SPDP, tentang pola lantai. Maka pembelajaran SPDP ini sudah selesai anak-anak, karena kita hanya mengulang saja dari pembelajaran sebelumnya ya. Mungkin di pembelajaran 1, 2, 3 ada mungkin SPDP yang sudah membicarakan tentang pola lantai. Nah, sekarang kita hanya mengulang saja ya Nana ya. Nah, Nana, pembelajaran SPDP sudah selesai, maka ada tugas. Tugas pembelajaran hari ini adalah halaman 30 dari buku mozaik. Ya, dari buku mozaik. Kalian perhatikan ya. Halaman 30. Ayo bereksplorasi, itu ada 2 nomor. Kalian diminta untuk menuliskan nama tarinya apa, daerah asalnya mana, dan pola lantainya apa. Kecil, pendek, itu gampang. Kemudian yang kedua bawahnya ayo lakukan, itu ada 5, kamu diminta untuk menuliskan 5 ya, ada 1 gambar tapi kalian harus menuliskan 5 informasi, yaitu nama tariannya apa, asal daerahnya apa, pola lantainya, pesan moral tarinya, dan kreasi yang digunakan apa. Nah, itu kamu bisa melihatnya di buku halaman 30. Ya, tuliskan jawabannya saja, tidak usah pakai gambarnya. Di atasnya tulisin ayo bereksplorasi, nomor 1 jawabannya ini, nomor 2 jawabannya ini. Lalu ayo lakukan 1, nama tarinya apa, asal daerah, dan seterusnya sampai 5 nomor. Mudah ya Nana ya, jangan sampai malas. Itu dikerjakan ya. Maka pembelajaran kelima ini sudah selesai tugasnya. Pembelajaran 5, 1 SPDP saja, tetapi rangkuman tetap harus kalian buat hari ini
Ya, jangan pernah malas, harus lebih semangat. Selesai mengikuti pembelajaran ini, kalian langsung buat rangkumannya apa, supaya kalian tidak lupa. Masih lupa? Buka LKS, mozaik, buku mozaik 6B. Ya, 6B kalian buka lalu kerjakan di buku tulis. Setelah itu buat rangkumannya di buku rangkuman tersendiri atau di buku tematik juga bisa. Ya, anak-anak ya, jangan malas. Nah, kita ulas sedikit. Tadi kita belajar IPS yang pertama tentang makna proklamasi. Kalian harus tetap berjuang untuk diri kamu sendiri demi masa depan kalian. Ya, sekarang kalian masih bergantung kepada orang tua. Nanti setelah besar, setelah dewasa, kalian harus berdiri sendiri dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kalian, yaitu ilmu, pendidikan yang luar biasa dari orang tua kalian. Kalian harus menjadi pribadi yang membanggakan, pribadi yang tangguh dalam menghadapinya. Dengan kalian berprestasi. Terus dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Kamu sudah memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu SPDP, kalian tentang pola lantai tarian daerah. Kalian mengetahui tarian-tarian daerah tadi, ada 4 tarian daerah yang kalian ketahui dan ada beberapa tarian yang lain yang kalian sudah mengetahuinya. Begitu anak-anak. Nah, jangan lupa tugasnya ya, seperti biasa, ditulis di buku, lalu difoto, dikirim ke classroom kalian masing-masing. Nanti tunggu sampai pukul 5 sore. Begitu ya anak-anak ya. Lama sekali waktunya, jangan alasan pergi ke sana kemari, enggak. Kalian sekolah dari pukul 7 sampai setengah 3 sore. Baik, begitu anak-anak. Saya tunggu jawaban kalian. Tetap semangat ya anak-anak ya. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita akhiri dengan berdoa, siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, ujian, dan ulangan yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Semoga kalian memahami pelajaran hari ini dan kalian menjadi pribadi-pribadi yang hebat, yang membanggakan bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah. Pokoknya 5M deh anak-anak ya. Jangan lupa itu. Prokes itu sangat penting. Begitu anak-anak. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati.